sebuah hutan, semua hewan bersahabat baik. Suasana hutan pun seringkali tenang, damai, dan rukun. Kecuali saat kelinci datang. Hewan itu sangat lincah dan heboh. Kelinci selalu membuat keributan dengan berlari ke sana kemari. Kelinci memiliki kecepatan lari yang tak tertandingi. Di hutan tersebut, belum ada satu ekor pun hewan yang bisa mengalahkan kecepatan larinya. Prestasinya itu membuat dirinya terkenal di hutan. Hal itu lantas menjadikan kelinci sombong. "Hai hewan-hewan yang sangat lambat," sapa kelinci saat sedang berkumpul bersama penghuni hutan lainnya. Teman-temannya pun merasa sebal jika kelinci datang. Ia selalu memamerkan kehebatannya berlari dan mengejek teman-teman lainnya. Hamster yang merupakan sahabat kelinci sejak kecil berusaha mengingatkannya. "Kelinci, jangan terlalu sering membanggakan diri sendiri. Aku rindu kamu yang dulu," nasihat hamster. Mendengar itu, kelinci pun kesal. "Apa kau iri padaku, hamster? Aku tidak pernah berbohong apapun. Memang kenyataannya aku ini tidak terkalahkan dalam hal lari," tutur kelinci. "Saat siput berjalan 1 meter, aku sudah berhasil mengelilingi dunia ini. Hahaha," tawa kelinci. Mendengar hal itu, siput yang sedari tadi diam pun marah. Siput pun menantang kelinci lomba lari. Semua hewan terdiam. "Aku serius," kata siput. Kelinci lantas tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, baiklah, besok pagi kita bertemu di lapangan. Sampai jumpa siput lambat," tuturnya. Keesokan harinya, lapangan ramai. Kali ini, sang juara lari berhadapan dengan siput cerdas. Aturan lombanya adalah, barang siapa sampai di garis finish terlebih dahulu, maka ia akan menjadi pemenang. Prit! Wasit meniup peluit. Kelinci optimis menang melawan siput. Bahkan dalam lombanya, kelinci berlari sambil berlenggang menyanyi. "Dunia pun tahu, aku pasti menang," nyanyinya. Waktu terus berjalan. Kelinci memimpin jauh di depan. Sang siput berada di belakangnya. Namun, kelinci kaget saat melihat siput ada di depannya. Dia terkejut. Kapan siput itu menyalipnya? Kelinci pun tidak lagi bernyanyi. Ia mulai berlari serius dan berhasil menyalip siput. Setelah memastikan sang siput jauh berada di belakang, kelinci mulai berlenggang santai. Tapi tiba-tiba ia melihat siput ada di depannya lagi. Kelinci pun tak percaya. Ia segera menyalip siput dan memastikan siput sudah ia salip. "Hai siput, 2 tikungan lagi adalah garis finish. Aku akan berlari sekencang angin." "Dadah siput lambat," hardiknya. Setelah berlari meninggalkan siput, kelinci yakin kemenangan ada di depan mata. Ia melaju sekencang angin. Ia tidak pernah berlari secepat itu sebelumnya. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara sorak-sorai di garis finish. "Hore! Selamat siput, kamu menang," kata hewan pendukung siput. "Selamat siput, kamu hewan pertama yang berhasil mengalahkan kelinci," sorak seekor kuda bergembira atas kemenangan siput. Melihat lawannya sudah di garis finish, kelinci lemas. Dia kalah dari seekor siput. Wajahnya merah malu menanggung kekalahan. Kelinci pun pulang tanpa menyentuh garis finish. Ia terpukul atas kejadian itu dan mengurung diri di rumahnya. Keesokan harinya, hamster yang menemui siput dan bertanya bagaimana bisa siput mengalahkan kelinci. Siput menjelaskan bahwa sebenarnya ia tidak berlari sendirian. Siput memang sudah berada di garis finish sejak awal. Siput yang disalip kelinci saat lomba lari adalah siput-siput yang menyamar menjadi dirinya. "Jadi sejak malam kami berangkat ke titik-titik tikungan area lari," beber siput. Hamster pun tertawa. Setelah kejadian itu, kelinci tidak pernah lagi menyombongkan kecepatan larinya. Ia juga tidak lagi merendahkan penduduk hutan lainnya.
Jadi, apa kesimpulan dari cerita ini? Kesimpulan yang bisa diambil dari kisah ini adalah kita tidak boleh merendahkan seseorang atau merasa diri kita lebih hebat dibandingkan yang lain. Jika kita memang hebat dalam satu bidang, tidak berarti orang lain juga hebat di bidang lain yang berbeda dengan kita.